guys semuanya. Hari ini Mbak Sura akan silaturahmi tempatnya Pak Sis yang kebetulan belinya juga pernah tugas. Dianya habis pulang dari ibadah haji juga. Sekaligus kita silaturahmi dengan pernah tugas Pak Sis dan minta ceritanya, cerita ibadah di sana karena sebagai pimpinan regu dari KPH Ar-Raudhah Yogyakarta. Saya sebagai mewakili pengurus akan meminta cerita secara gamblang situasi dan kondisi ibadah setelah COVID ya. Ini kan baru pertama kali ini dilaksanakan dan alhamdulillah. Dan beliaunya nanti akan juga saya minta untuk cerita masalah setelah pengatur dan kegiatannya apa saja. Beliaunya akan cerita lebih gamblangnya guys, nanti kita akan ketemu langsung dengan Pak Haji Siswantoro yang rumahnya di utara kampus FBE Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Oke, kita akan menuju ke sana. Mari kita ikuti jejak Mbak Suro dalam rangka silaturahmi Purnatugas. Oke guys, kita hari ini mau tempatin Pak Sis Purnatugas dari utara kampus Purnatur. Itu ada itu beloknya ke kanan guys. Sampai di sini guys. Assalamualaikum. Ini Pak Haji nih. Dah gendut gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sehat. Jangan batuk pilek situ. Kalau ndak watuk ya buka unton. Iya. Kenapa Sul? Iya. Udah tempatnya Pak Sis ini guys. Iya. Ya Pak Sis ini udah kuntur sama dengan kemarin hari Kamis ya. Tanggal 28. Mana cerita yang di sana ibadahnya lancar semuanya antara dari Madinah ke Mekah, Mekah Muzdalifah, Mina dan Arafahnya jamaratnya gimana? Alhamdulillah Pak Sur. Dari pelayanan dulu ya, dari pelayanan haji yang ada di Indonesia luar biasa. Kita dijemput dari Masjid Agung, terus sampai Donodan sana sudah dijemput sama teman-teman dari Jogja. Itu luar biasa penyambutannya. Akhirnya terus perjalanan paling tidak terus menginap sehari dan itu alhamdulillah di sana juga luar biasa, selalu ceria karena teman-temannya terkondisikan dari rumah itu semuanya sehat, terus ketemu teman-teman dari rumah sudah terkondisikan, satu KPIAU dan KPIAU yang lain juga kita saling kenal, itu luar biasa. Setelah perjalanan
Alhamdulillah paling lancar, luar biasa paling lancar sampai Madinah, Masjid Nabawi. Nabawi itu di sana alhamdulillah dari masjid ke hotel itu kira-kira 300 meter lah. 300 meter, itu luar biasa enak sekali. Makan yang dulunya bilangnya 2 kali, alhamdulillah sudah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Itu terus katanya hanya kalau di Madinah itu ibadah, tidur, makan, ibadah, tidur, makan, ibadah. Tiada hari tanpa ibadah gitu. Iya, tanpa ibadah, dan karena dekat luar biasa. Kadang-kadang berangkat tidak harus kita bareng-bareng, kita ya 1-2 berangkat. Ya. Cuma panasnya memang luar biasa di sana itu sekitar 48-49 derajat. Cuman di sana itu nggak berkeringat, sehingga walaupun kepanasan sekian derajat tapi tidak keluar keringat sedikit pun. Sehingga kayak baju apa itu kita sudah menyediakan 3 itu yang kita siapkan untuk sholat itu gonta-ganti tidak masalah, tidak dicuci tidak masalah. Tidak bau kan? Tidak bau, tidak mandi pun tidak bau. Dan luar biasa sana ketemu saudara-saudara yang ada di negara manapun, Nigeria, hitam-hitam, dari Afghanistan, dari itu yang hitam-hitam itu tidak ada orang yang bau, tidak ada sama sekali, tidak ada. Semuanya berbau wangi lah, kalau wangi tidak ada. Sehingga kita sholat berdekatan, berdempet-dempetan itu adanya nyaman. Nah, setelah di Masjid Nabawi, di sana itu memang masjidnya itu 8 hari. Ya, arba'in. Menjalankan sholat arba'in. Ya. Nah, itu 40 waktu yang berturut-turut tidak berjeda. Alhamdulillah juga berjalan lancar karena memang dekat termasuk diantaranya itu. Terus di Raudhah di tempat makam Rasulullah itu juga luar biasa, kita bisa masuk di sana. Adanya terus nangis. Dan apa yang kita bayangkan dari luar, dari Indonesia ke sana, yang nanti di sana itu akan dihakimi oleh Allah kesalahan kita yang ada di Indonesia, yang kesalahan yang lalu ternyata tidak terbukti. Kamar mandi yang bilangnya itu nanti antri panjang itu tidak terbukti. Nah, setelah 8 hari berjalan, alhamdulillah itu untuk sholat arba'in itu sudah kita jalankan, terus ke Raudhah juga sudah dijalankan, terus ke perjalanan ke Mekah. Ke Mekah itu memakan waktu berapa, Bu? 4 jam kira-kira. Itu karena di sana, karena itu nanti kita mengadakan umroh wajib, sehingga dari Madinah, dari hotel itu sudah berpakaian ihram, terus menuju ke mana, ke hotel biasanya. Ke mana hotel? Itu ke mana? Bir Ali. Bir Ali untuk niat dulu. Nikahnya sana. Nah, setelah itu berjalan, nikah sudah kita lakukan, kita sampai di hotel ya itu memang ya karena kita nggak tahu ya, namanya banyak koper itu ya hanya ditempatkan di sana, kalau kita nyari sendiri ya itu yang agak kecapean tapi nggak dirasakan. Itu setelah kopernya itu bisa masuk, dan saya kebetulan itu satu rombongan 8, cuman kebetulan saya dan Pak Karyanto itu di nomor awal,
sehingga berpisah dengan teman yang lain. Yang lain dipisahkan ke tower 3, itu semuanya di sana. Namun setelah berjalan alhamdulillah lancar. Setelah itu paginya langsung mengadakan umroh wajib. Umroh wajib itu ya karena memang kita belum tahu ya apa ya, itu masih semuanya dengan rombongan itu pakai bis yang sudah disiapkan, bis selawat itu. itu perjalanan hanya 15 menit dari hotel ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Setelah umroh wajib selesai itu alhamdulillah terus ya tahalul ya hanya potong sedikit, hanya kira-kira 4 helai rambut atau apa, itu sebagai syarat untuk karena sudah selesai. Setelah tawaf terus sa'i tahalul, dan terus itu sa'i, dan itu lepas. Setelah itu sambil nunggu proses ibadah haji ya kita proses biasa aja. Alhamdulillah makan luar biasa 3 kali makan seperti masakan Indonesia lah, seperti masakan Indonesia. Itu rasanya juga Indonesia. Untuk makan alhamdulillah saya dari Madinah sampai Mekah itu kalau makan selalu habis, alhamdulillah habis. Itu alhamdulillah harus pokoknya tak bisa habis. Setelah itu nunggu tanggal berapa ya, 8 atau 9 ya, itu kita menuju ke Arafah untuk wukuf di sana. Wukuf di sana alhamdulillah perjalanannya ya kira-kira berapa jam ya itu ya, sampai sana lah. Itu yang fasilitasnya yang dulu itu hanya karpet, sudah dikasih kasur sesuai dengan apa, sesuai dengan ukuran badan itu. Alhamdulillah udah ada bantalnya, udah ada selimutnya. Berarti itu ya fasilitas Haji Plus itu. Reguler terasa Haji Plus Pak Sur. Reguler terasa Haji Plus itu. Dan alhamdulillah itu kira-kira 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam itu pertama sampai sana itu pagi, terus ya tidur, nggak ada acara sampai malam. Sampai paginya pun itu kita sudah mulai ada khutbah wukuf itu. Alhamdulillah yang khutbah kebetulan rombongan kami adalah Pak Jamroni. Oh, Pak Jamroni. Pak Jamroni. Luar biasa itu khutbah, isinya khutbah itu luar biasa, sangat menyentuh. Orang pada nangis karena memang isian dari khutbah itu luar biasa, menyentuh sekali. Setelah itu pada nanya nomornya Pak Jamroni, mungkin akan minta untuk isi pengajian di wilayah masing-masing. Oh iya. Setelah itu sambil nunggu sore hari sudah selesai. Sore hari kita berangkat ke Musdalifah. Sari Sama Kerikil. di sana ya mabit ya. Tapi berangkat sore, tapi sampainya di sana itu kira-kira ya jam Malam hari kan? malam hari, Iya. jam 1-an lebih ya Bun ya. Belum ya. Pokoknya tidur hanya sebentar lah. Tapi bisa tidur. Bisa tidur sambil nyari kerikil itu ya. Ya 72, tapi alhamdulillah di sana itu sudah disediakan kerikil itu sudah disediakan, kerikilnya sudah disediakan, sehingga sudah selesai. Saatnya untuk kita setelah ke Musdalifah ke Mina. Sana itu sampai Mina itu malam ya Bun ya? Ya mulai sekitar setengah loro nanti. 1:30 itu sampai di Mina. Sampai di Mina itu terus paginya melaksanakan lempar jumarot. Sore ya? Sore ya. Selang 1 hari lah. Itu
karena memang belum, sekali lagi itu karena memang awal ya kita ikut rombongan. Dan alhamdulillah dari Mina, dari Martap dari tenda ke jalan raya menuju ke terowongan Mina itu hanya sekitar 300 meter. Wah, dekat sekali nih berarti. Luar biasa itu 300 meter. Nah, 300 meter kayak pulang pergi ya kira-kira 7 meter atau 7 kilometer lah. Itu 700 meter. Iya, 7 kilo. Oh, 7 kilo. Aduh, pulang Berarti pergi. PP, berarti 3,5. 3,5 lah itu kali. sekitaran Ya, sekitaran itu. Itu lempar Jumaret yang pertama. Terus yang kedua, karena sudah tahu tempatnya. Yang kedua, saya berdua dengan Bune berangkat itu habis subuh ya Bun ya. Habis subuh itu malah lebih cepat karena pelan, tidak terpancang dengan teman yang lain. Itu akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di sana bisa ya menikmati indahnya panorama di sekitar sana, luar biasa ya. Kita menikmati indahnya di sana sambil pelan, kita nggak terlalu buru-buru pulang apa itu. Terus yang kedua itu terjadi lampu mati Mas Sur. Lampu mati itu wah hebohnya luar biasa kalau informasi dari berita yang ada di Indonesia. Iya. Itu bilangnya wah terjadi begini, terjadi begitu. Itulah orang mencari nafkah dengan memberikan berita yang tidak benar. Nah, di sana kebetulan saya ngalami sendiri, saya dengan Ibu Ne, dengan Mbak Sri itu ngalami sendiri. Itu di tengah-tengah ya, karena di sana itu yang nama jalan gorong-gorong, jalan terowongan itu kan semuanya siang pun kan nyala semuanya. Iya. Dan terang beneran kan. Terus apalagi itu malam, terus mati pet gitu kan, orang merasa kaget. Wah ya, terus akhirnya waktu mati pet itu ya orang bilang Allahu Akbar, terus hanya sekali gitu aja. Terus setelah itu udah diam. Tapi karena jamaah itu pada bawa HP itu akhirnya kan menyalakan lampu HP kan. Yeah. Lampu HP, terus setelah itu takbir, wah luar biasa, malah sangat menyentuh, pelan-pelan sambil jalan itu nggak ada apa-apa, itu sampai akhirnya selesai itu nggak ada apa-apa. Tapi informasi dari banyak yang dari Indonesia itu ngebel sana nanyakan. Yeah. Tapi kami ada saudara yang sini tahu tapi nggak berani nanyakan karena memang itu sesuatu berita yang belum pasti gitu. Akhirnya kan tetap nggak. Kenyataannya memang mati lampu tapi nggak ada apa, karena memang di sana itu penerangannya luar biasa, yang namanya siang aja luar biasa terangnya, apalagi waktu malam. Nah setelah ketiga itu ya saya berangkat sendiri malam waktu itu sendiri, sehingga pertama rombongan, kedua saya dengan istri, ketiga sendirian. Sehingga lebih cepat karena yang pertama sudah tahu, kedua itu sudah menikmati, yang ketiga ya udah lancar aja. Lempar 3 kali itu sudah terlancar. Nah karena kita pakai nafar awal sehingga hanya 3 kali kita melempar Jumaret. Setelah itu karena kita nafar awal sehingga informasi kembali ke hotel itu apanya, malamnya atau apa pun paginya itu sudah ada informasi kalau kembali ke Mekah. Nah, setelah sampai di Mekah itu ya udah, karena terus apa ya Bu ya? Terus tawaf ifadah ya, ifadah, sa'i terus tahallul, terus ya udah itu proses awal. Nah setelah itu sudah selesai proses ibadah haji ya Bu ya, kita sudah selesai proses ibadah itu selesai, sehingga tinggal ya setelah itu tinggal nunggu pulangnya. Akhirnya kan
dari kita, dari apa itu KPHU itu, dari rombongan kita yang dipimpin oleh Pak Budi Handoyo. Handoyo itu mengadakan apa Tor. Toria sambil umroh sunnah itu. Oh. Nah, umroh sunnah itu alhamdulillah Pak Budi itu sebelum ada jadwal dari Raudhah itu yang 6 kali Pak Budi sudah mengadakan 4 kali kalau nggak salah. Alhamdulillah saya bisa mengikuti 3 kali karena yang satunya agak berat waktu itu, berat. Ya alhamdulillah di sana itu yang namanya jalan tawaf terus ke mikotnya itu ke Tanem sama Cironah itu yang paling jauh ya. Cironah berarti hanya 3. Bir Ali, Tanem sama Cironah itu untuk mikotnya untuk kita mengambil niat untuk akan ke umroh itu alhamdulillah dari sekian saya untuk umroh sunnah ya alhamdulillah saya bisa mengikuti 6 kali kan. 6 kali di sana nggak terasa apa kok capek itu nggak terasa capek. Selesai terus nunggu, ya udah setelah selesai itu udah ada informasi akan kembali, udah rasanya sudah pikirannya ke rumah, ke rumah Pak Sur, terus beda pikirannya gitu. Mulai harus nyiapke apa itu kopernya disiapkan, nanti akan ada penimbangan itu tanggal berapa Bun? 25. Tanggal 25 Juli itu sudah itu mulai pengembangan sudah mulai pikirannya sudah ke rumah. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Yang intinya itu selama di sana itu kami tidak menemukan apa yang menjadi kadang-kadang orang punya pengalaman yang itu di luar nalar itu kadang-kadang itu ada yang begitu, tapi kami tidak merasakan Mas. Kami merasakan semuanya dimudahkan semuanya. Mudahkan dan hanya semuanya heran kok saya bisa di hadapan Ka'bah ya itu kayaknya nggak percaya lah, kok bisa di Masjidil Haram yang luar biasa megahnya begitu ya, di makamnya Rasulullah yang kayak gitu ya, luar biasa, hanya adanya menangis Pak. Di sana itu tidak bisa dikendalikan itu. Nah, setelah itu proses berjalan tanggal 27 ya Bun ya, sing kita check out ya 27 itu check out dari hotel jam 10 menuju Jeddah ke mana itu ya, ke Jeddah itu kira-kira sampai sana jam 12 ya, jam 12-an lebih dikit lah. Terus di sana mengadakan sholat sekaligus di jamaah, sholat asar sama sholat zuhur sama asar. Setelah itu jam 3 itu sudah diinformasikan untuk menuju ke bandara. Sebetulnya itu sudah masuk bandara, tapi di situ diinformasikan tidak boleh membawa yam-yam, tidak boleh, pokoknya tidak boleh bawa apapun, yang hanya boleh membawa tas tenteng sama tas paspor, tas kecil itu ternyata ya sampai itu. Terus jam 3 itu diinformasikan untuk menuju ke tempat penimbangan ataupun penelitian koper ya. Kalau memang ada mungkin kayak gunting, kayak peso, itu akan terdeteksi itu, apalagi bahwa air yam-yam itu akan terdeteksi, mungkin akan disuruh. Tapi
itu kalau bawa air yam-yam dimasukkan ke tas paspor, ya mungkin saya bawa kecil itulah, kecil itu 3 itu alhamdulillah bisa masuk. Terus ada yang gede tak bawa 1, ya kayak dipakai untuk minum itu enggak apa-apa di sana juga enggak di. Makanya kalau bawa tas selain itu, selama itu ke bawa cincin itu sebetulnya di sana enggak apa-apa kok, enggak. Di tempat pengecekan itu tidak, oh ini enggak boleh enggak. Ternyata bisa semuanya, lolos semuanya. Kecuali itu yang ada di dalam koper itu ada gunting atau ada pisau, itu mungkin disuruh buka seperti apa. Karena kena alatnya itu bunyi ya. Alarmnya itu mesti ada karena memang itu terlihat betul itu. Nah setelah itu jam 5 selesai, jam 5 sore sambil nunggu karena take off-nya pesawat itu jam 7. Akhirnya jam 7 kurang seperempat itu sudah dari rombongan paling besar, karena memang itu paling belakang, itu duluan masuk. Nah, setelah itu semuanya sudah masuk, kira-kira jam 8 ya, jam 8 itu sudah mulai landing, sudah mulai berangkat sampai di India itu kurang lebih jam 2 kurang sedikit, itu subuh di pesawat. Terus akhirnya kita Medan ya Bu ya, transit di Medan ya, Medan itu sekitar 30 menit sampai 1 jaman, itu sekitar jam 8-an lah, jam 8 itu terus berangkat lagi sampai di Bandara Adi Sumarmo itu jam 12-an, terus dari Adi Sumarmo menuju ke Donautan sudah dijemput bis itu di sana sampai 12:30 kalau nggak salah, 12:30 ya Bu ya, jam 1 lah, 12:30 jam 1. Nah di sana sudah diinformasikan bahwa di sana nanti akan ada PCR untuk mengantisipasi kalau karena kan kita ada di luar negeri. Padahal yang namanya di Aceh di Mekah Madinah sana itu sudah tidak ada pakai masker, itu enggak. Yang pakai itu luar biasa, yang paling takjub adalah jamaah dari Indonesia pakai masker semuanya. Kalau memang itu masih diwajibkan mesti sama askar ketat, mesti tidak boleh masuk masjid tidak pakai masker, tapi itu dibolehkan. Sehingga untuk mengantisipasi itu ya diadakan PCR, diadakan biar kondisinya kayak apa. Ternyata alhamdulillah satu kloter itu semuanya negatif, semuanya dalam keadaan kondisi sehat Pak Sur, kondisi sehat. Dan setelah itu selesai kira-kira jam telu mau jam setengah papat ya Bu ya, nang Bali nang Sleman nih jam 4-an lah, jam 4-an dari Donautan sudah mulai pisah. Tapi yang jelas masyarakat di Mekah atau orang-orang asli sana itu dengan jamaah Indonesia luar biasa senangnya, karena terkenal juga ramahnya iya, patuhnya iya, terus orangnya suka jajan, suka beli itu iya, sehingga itu menjadi cerita tersendiri. Itu sampai akhirnya setelah perjalanan jam 4 dari Donautan ya, yang agak lama ini dari sini ke Sleman menuju ke Masjid Agung. Masjid Agung itu kira-kira ya jam pokoknya mau maghrib itu sampai sana, terus turun, terus mengadakan turun bentar itu sudah maghrib, terus acara penyambutan dari pemerintah daerah Sleman disambut oleh Pak Wakil Bupati Pak Danang. Ya, setelah itu alhamdulillah selesai sholat maghrib sekalian pulang di sini sampai Mancasan kami itu jam 7 di sini pas isya, pas sholat isya. Alhamdulillah.
Nah terus akhirnya ya udah sampai sini tuh ya sambutannya masyarakat luar biasa dibandingkan Pak Kaum sama Pak Yainar itu disambut sekian banyak orang. Akhirnya sampai rumah sini ya saya sampai jam berapa 10 atau 11 itu jagoan sama tamu ya, karena tamu itu adalah bagi kami adalah istimewanya orang yang memberikan doa ya. Tetap saya senang aja ya, akhirnya sudah selesai Pak. Itulah perjalanan yang saya alami. Oke. Harapan untuk teman-teman yang itu, untuk yang belum berangkat Pak Aziz, ini cerita dari Pak Aziz tadi menjadi motivasi yang lainnya. Nah, pesan untuk yang lainnya, teman-teman yang masih belum berangkat itu apa? Ya teman-teman saya tetap mendoakan semoga teman-teman itu yang belum bisa berangkat ya Allah berikan mudahkan atau berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji. Karena pertama sekali lagi yang saya alami bahwa berangkat haji itu bukan menghakimi kita, kan kita dihakimi Allah di sana dengan perbuatan yang ada di dunia ini terus akan diperlihatkan di sana itu ternyata enggak. Sehingga marilah teman-teman yang belum, ayo masih diberi kesempatan itu untuk bisa paling enggak punya niatan dulu terus nanti diaplikasikan dengan ya mendaftar sekarang mudah itu lewat bank, lewat tabungan itu juga sudah banyak yang membuka tabungan haji apa itu minimal kalau sekarang itu waktunya itu nunggunya lama, kalau usianya sudah nanti nunggunya sekarang kan 30-an tahun itu ya kita harus hitung-hitung usia dulu. Kalau memang usianya ya nanti tambah 30 tahun itu ya kemungkinan secara fisik memang sudah berkurang ya mendingan minimal berangkat umroh. Umroh itu ya memang bedanya, kalau haji kan luar biasa, haji itu otomatis umroh beberapa kali. Haji adalah haji dengan umroh beberapa kali. Kalau umroh ya memang hanya umroh tapi tidak ada mabit, tidak ada di Musdalifah, di Mina, itu hanya bedanya itu Pak Susian. Motivasi pada teman, marilah jangan merasa takut, wah aku agamaku belum sempurna, jangan itu. Marilah kita hilangkan, kita di sana niatnya untuk beribadah. Nanti insya Allah di sana dengan sendirinya kita akan berserah diri, meneteskan air mata, mengakui bahwa kita itu banyak dosa. Di sana itu akan dengan sendirinya akan kita lampiaskan di sana untuk mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rasanya. Oke guys, itu tadi sekilas info untuk perjalanan haji Pak Aziz dan Ibu. Tentunya alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada rangu lintang tentunya. Jadi ini motivasi teman-teman yang belum berangkat, segeralah untuk niat, yaitu minimal menabung. Dan kalau usia tadi sudah terlalu tua, tentunya minimal kita punya niat untuk umroh. Ini menjadi motivasi hidup, karena orang Islam tujuannya yang rukun kelima itu harusnya dipikirkan lebih dalam ya, daripada memikirkan dunia. Gitu. Jadi, itu teman-temanku, semoga nanti menjadi motivasi yang lain yang belum berangkat. Ini kan teman-teman setelah ini kan suatu keberuntungan Pak Aziz sudah purna, alhamdulillah. Selain itu juga menjadi sejarah purna bisa berangkat berdua, dan alhamdulillah badannya sehat. Saya sendiri jadi sebagai pengurus Arisa menjadi long karena 17 orang sudah berangkat. Yang terakhir ya Pak? Iya, terakhir ini. Nah, selama ini Pak Aziz, setelah sudah purna ini, kegiatan apa yang bisa membantu Pak Aziz untuk dalam kehidupan itu merasa badannya sehat dan macam itu? Trik apa yang selama ini dilakukan? Olahraga jelas masih mengikuti teman-teman. Olahraga seperti biasa waktu kita masih aktif bekerja.
target paling nggak seminggu ya 2 atau 3 kali maksimal, terus ya sambil buka warung burjo Pak Sur, kegiatan sehari-hari sambil ya menikmati suasana lingkungan yang ada, karena lingkungan kami kan lingkungan mahasiswa, sehingga memang konsumen sudah ada, tinggal kita akan menyajikan apa untuk mahasiswa itu. Ya paling gampang ya makanan ya berujung masakan yang siap saji itu untuk ya selain buka warung tentunya masih ada waktu untuk peningkatan keimanan, ketakwaan ya dengan menambah ilmu keagamaan tentunya, supaya kita tetap stabil iman kita, supaya tidak turun ya. Nah, selama ini yang dilakukan dengan cara apa? Ya sama lah, mungkin malah yang itu tidak kami lakukan di kampus, itu latihan membaca Al-Quran. Ya, kelompok itu hanya 6 orang saat ini. Tapi alhamdulillah selama kami haji, teman-teman tetap istiqomah untuk menjalankan itu. Untuk membaca dari Al-Fatihah, yang dari surat Al-Fatihah aja itu pelan-pelan, itu memerlukan waktu yang beberapa kali pertemuan. Antara ini panjangnya, kalau panjang pendeknya cara bacanya. Ya, terus yang kedua, bagaimana kita itu berusaha untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, karena itu jiwa atau sifat ya kan tidak bisa menghindar dari kegiatan sosial yang untuk kepentingan bermasyarakat. Itu pun kan paling tidak juga membawa dampak dari kita itu dari pensiun itu ya tetap tidak kendor dalam kegiatan sosial yang ada di kampung ini, ataupun kegiatan yang ya waktunya lebih luas lah untuk silaturahmi kemana-mana itu. Ya, naik pengajian itu ya selama itu ada undangan, insya Allah saya juga akan mencoba mengingatkan teman-teman yang lain yang di kepengurusan takmir kami di sini, kalau memang kita ingin pengajian kita itu dirawui jamaah yang lain, ya kalau kita diundang bisa datang sehingga nanti kalau ada pengajian lagi kita mengundang kemudian juga ada perwakilan yang datang, karena memang sekarang itu dengan adanya alat informasi yang begitu canggih, apa-apa hanya sekitar lah. Pengajian akbar pun juga kadang-kadang yang rawa hanya sekitar di kampung aja. Kita seperti dulu itu naik Makassar itu dari Pulau Dadi, dari Derot, dari Keringin itu berdiri untuk datang. Sekarang dengan sistem ini masing-masing masjid itu mengadakan ya jamaahnya dari jamaah masjid itu. Oke, ya. Nah itu ya, dengan ini karena sudah semuanya bisa dilakukan dengan baik, mengkondisikan Ponatukan. Doa dan harapan untuk pemimpin baru Pak Sis. Sekarang itu kan sudah ganti, dekannya Pak Johan, Ya, alhamdulillah. wakil dekan satunya Pak Abdul Muin. Ya, wakil dekan 2-nya adalah Pak Ahmad Thohirin. Ya, jadi ini apa harapan untuk supaya kampus kita UII, khususnya itu Fakultas Bisnis Ekonomika dan umumnya UII, itu pesannya gimana? Pertama mengucapkan selamat lah, karena memang itu sudah saatnya dipimpin generasi selanjutnya. Ya. Termasuk Pak Johan itu Ya. memang punya potensi untuk menjadi pemimpin, itu sudah terlihat. Karena alhamdulillah sekarang sudah pemimpin, ya harapannya dengan pimpinan baru Pak Abdul Muin, Pak Thohirin, ya UI-nya ke depan khususnya MBE dulu itu tambah
fakultas yang berkualitas internasional, sama dengan yang ada di luar negeri. Untuk UI ya sama harapannya itu, dengan semakin berkibarnya UI, kesejahteraan dari dosen, karyawan, kan UI kan pinter, UI tidak hanya mengandalkan dari uang masuk dari mahasiswa. Dengan banyak bisnis yang dikelola, pengembangan penambahan keuangan itu bisa menambah omset untuk keperluan kesejahteraan dosen maupun karyawan. Sehingga harapannya ya mengharapkan semoga teman-teman saya harapkan ya tetap eksis seperti yang dulu untuk melaksanakan tugas itu seperti yang dulu, tetap kerjasamanya yang diutamakan kerjasamanya, terus saling menghargai, apalagi sekarang kan sistemnya itu semuanya kompetisi, mau jadi kadif melalui tes, sehingga tidak harus memandang wah kadifku kok itu, kita harus menghargai bahwa memang itu kompetisi itu ya yang punya kemampuan ya mereka lah yang bisa menduduki tempat itu. Kalau memang tidak mampu, walaupun mereka senior ya takut. Ini memang saatnya untuk FBE, Fakultas Industri dan Ekonomi itu sudah saatnya dipimpin generasi yang selanjutnya di bawah Pak Hadri, Pak Wasono itu sudah mulai menjadi sesepuhnya yang ada di fakultas. Ya Pak Juan itu memang ya pas lah, sudah pas menjadi pucuk pimpinan dan pendidikan yang ada di FBI. Oh ya, itu tadi sebelum lupa ya, saya tadi kan mengambilkan jaket anak saya, sempat mampir di dapat salam dari Mbak Marsih dan Mas Mono. Intinya titip salam kalau belum sempat silaturahmi karena kondisi dan situasi untuk pekerjaan bulan-bulan ini. Itu Pak Sis. Nah, iya, terima kasih salamnya teman-teman semuanya, karyawan seluruh UI ya, itu saya doakan semoga mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik, dan sekarang tidak bisa menghindar untuk ditempatkan dimanapun tes dan kebutuhan dari masing-masing fakultas yang ada di universitas ini. Sehingga siapapun, itu mungkin dari teman-teman FBE yang di sini ada kesempatan mungkin akan menjadi kadif di fakultas yang lain. Sudah biasa itu. Nah, dulu kayaknya wah asing, penyesuaian, tapi sekarang enggak. Salam dari Mas Mono, Mbak Masih, teman sejawat kami. Ya, saya terima dengan senang hati. Waalaikumsalam. Untuk yang lainnya kami berdoa semoga bisa menjalankan tugas sampai purna seperti kita ini Pak Suru. Oke, terima kasih sahabatku, rekanku, Pak Sis dan Ibu. Saya sudah bisa menyampaikan amanah dari Mbak Marsih dan Mas Mono, menyampaikan salam, dan alhamdulillah semuanya sehat. Harapan kita teman-teman yang masih aktif bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya, dan tinggal kita nanti waktunya sudah purna ya kita nikmati purna tugasnya dengan baik. Sekian dulu sahabatku, rekanku, saya menyampaikan silaturahmi tempatnya Pak Haji Siswantoro yang baru pulang kemarin tanggal 28 Juli ya, sampai di Masjid Agung Sleman itu pas maghrib itu. Jadi ya alhamdulillah semuanya siap. Terima kasih, sekian dulu sahabatku, sampai jumpa lagi. Aku besok kepalanya mau Ya tak sampai di sini potong. ya, saya mau izin pulang dulu guys. Kepalanya mau tak opor. Iya, Olah sama-sama. iting.